Yang jadi persoalan adalah orang bahasa enaknya sendiri, ada kaidah-kaidah menafsirkan nggak mau diikuti, asal nafsirin sesuka hatinya. Dan Kaidahnya itu mereka sebut dengan dogma. Paham ya? Di dogma itu adalah sesuatu yang sudah dirumuskan oleh para pendiri gitu. Dan ingat, dogma beda-beda. Dogma berdasarkan apa? Protestan beda, dogma Katolik beda, dogma Saksi Yehova beda, dogma apa lagi guys? Dogma yang lain juga beda. Jadi masing-masingnya rumusnya beda guys. Itu perlu dipahami ya. Makanya yang benar itu adalah kalau mau mengkaji itu harus sesuai dengan pemahaman bahasa, dilihat konteksnya gitu. Tiap orang kan punya nalar masing-masing gitu. Nah, kayak saya melihat konteks ya, dan saya melihat pemahaman bahasanya guys. Contoh sederhana kayak arti kata menggenapi aja lah. Arti kata simple itu padahal. Itu kayak lebih sederajat mana guru dan tuan dengan guru dan Tuhan. Kalau GSM mengatakan kayak guru dan Tuhan itu nggak mungkin. Karena Tuhan nggak ada bandingannya, sederhana kan. Jadi guru adalah Tuhan, jadi guru dan Tuhan. Jadi kalau Alkitab Terbitan Lama menerjemahkan Lord itu, ya diterjemahkan di situ jadi guru dan Tuhan, itu tepat dibandingkan terjemahan baru yang mengatakan guru dan Tuhan. Karena Tuhan nggak ada bandingannya. Kan Allah sampaikan di Ulangan ya. Kepada siapa kamu hendak menyamakan, mengumpamakan, membandingkan sehingga kami sama. Berarti nggak ada yang sebanding yang sama dengan Tuhan, guys. Berarti guru termasuk guru gitu. Berarti Tuhan bukan bandingan dengan guru. Berarti itu yang lebih tepat adalah guru dan tuan, bukan guru dan Tuhan. Paham ya? Lord itu tuan. Nah, dalam beberapa aspek ada disebutkan Tuhan juga di Alkitab. Nah, itu merujuk kepada Allah. Di Allah disebut sebagai God, Yesus Lord. Jelas posisi beda ya. Allah itu Tuhan, Yesus cuma tuan. Nah, maka cocok digandingkan dengan guru, jadi tuan guru, tuan tanah gitu kan. Nah, Lewis pun mengakui kemarin, katanya mengakui dalam artian yang sering sadar ya, dia mengatakan kalau si Goldian itu adalah king of liars gitu. Rajanya penipu, pemohong. Nah, tapi Ustadz Wael ini dikatakan dia adalah sebagai Lord of Liar, tuannya gitu. Jadi itu jelas bukan Tuhan, tapi Tuhan. Dia ngerti nih Lord itu Tuhan, tapi ketika disandingkan dengan Yesus dia jadi Tuhan guys. Ini kan sudah melenceng gitu. Padahal dia harus tahu kalau beda Tuhan dengan Tuhan itu jauh sekali. Kayak saya Tuan Bobby, ya masih cocok Tuan Bobby. Coba ganti saya Tuhan Bobby, nggak cocok guys. Tuhan dan Tuhan tuh jomplang guys, nggak sama. Makanya kacau ketika diartikan di terjemahan lama itu akulah guru dan Tuhan, diganti jadi akulah guru dan Tuhan. Mana bisa? Itu udah melenceng jauh gitu. Kemudian yang dilakukan adalah apa? Yang akhirnya mengajarkan yang salah tentang Alkitab. Sebenarnya kalau meneliti dengan betul Alkitab itu ya pasti akan ketemu yang betul. Nah ini yang keliru ya, jelas kita nggak. Ya contoh sederhana lagi ya, saya banyak contoh nih guys ya. Kayak gini, Yesus katakan, aku datang untuk mengadakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Ya, jangan kalian menyangka aku datang untuk mengadakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Yesus larang jangan kamu menyangka. Mereka malah menyangka Yesus datang untuk mengadakan hukum Taurat dan kitab Nabi dan menggantikan perjanjian baru. Kan udah beda konteksnya guys. Yesus katakan janganlah kamu menyangka, mereka malah menyangka Yesus datang untuk mendirikan hukum Taurat dan kitab Nabi menggantikan dengan perjanjian baru guys. Yesus katakan ya, selama belum lenyapnya langit dan bumi, satu titik pun tidak akan hilang dari hukum Taurat dan kitab Nabi sampai semua terjadi. Nah, kata sampai semua terjadi ini, kalimat ini itu merujuk kepada tadi. Sebelum lenyapnya langit dan bumi. Tapi mereka malah lari ke ayat lain guys, nggak nyambung. Mereka harus paham, sebelum semuanya terjadi ini larinya ke kalimat ini juga, masih kait ini juga, yaitu sebelum lenyapnya langit dan bumi. Faktanya belum pernah lenyap langit dan bumi kan, alias belum pernah kiamat. Berarti hukum Taurat dan kitab Nabi itu tetap berlaku. Perjanjian lama tetap berlaku. Ya, makanya kok bisa ada perjanjian baru gitu. Paham ya? Kalaupun ada perjanjian baru, tidak boleh menghilangkan perjanjian lama karena masih berlaku sebelum lenyapnya langit dan bumi. Itu loh guys, itu sederhana loh, pemahaman bahasa yang sederhana, tapi mereka malah lari ke kalimat ayat di perikop lain guys, di pasal lain. Ini luar biasa pemahaman bahasa. Jadi mereka menabrak rambu-rambu bahasa guys. Jadi pemahaman bahasa mereka ini tidak
sesuai dengan kaidah gitu. Itulah namanya itulah kalau ikut dogma. Ya, dogma itu kalau apa guys ya, kalau tidak sesuai ya harus dibenarkan gitu. Dogma itu harus sesuai dengan kaidah. Ini nomor satu itu adalah bukan dogma guys, tapi pemahaman bahasa dulu. Ya, apa arti kata menggenapi? Ketika suatu kalimat itu ada sebelum semua terjadi, itu menuju kemana? Yaitu kepada yang awal tadi, yaitu lenyapnya langit dan bumi gitu. Simple sebenarnya guys, tapi mereka karena udah terpengaruh dogma, jadi mereka anggap dogma nomor satu. Padahal kalau dogma nomor satu, untuk apa lagi mengkaji? Ikut dogma aja gitu kan? Tapi tidak, kita mengkaji guys. Ya. Apa yang Yesus sampaikan, kok bisa beda dengan yang Paulus sampaikan, itu kan kita kaji gitu. Jadi kalau Anda mengkaji, Anda akan tahu kalau berbeda sekali apa yang dengan Yesus ajarkan dengan yang selain Yesus ajarkan itu berbeda guys. Nah sekarang Anda tinggal ikut Yesus apa ikut yang lain itu. Tapi faktanya orang Kristen malah ikut yang lain, bukan ikut Yesus guys. Maulah untuk istilahnya, wah enak aja kan. Maksudnya sudah bahas keliru, suka-sukanya lagi. Baru. Ya tentu keliru karena dia pakai dogma. Kalau Anda pakai, sementara kita pakai pemahaman bahasa, ya, Anda yang keliru seharusnya, logiknya gitu kan. Karena dogma itu adalah apa ya? Dogma itu rumusan yang, ingat, kita tuh merumuskan dogma pun itu harusnya pakai pakai pemahaman bahasa yang baik dan benar gitu, ya, logik dan nalar. Kalau Anda katakan dogma benar, masing-masing orang kan berpegang pada dogma masing-masing. Kristen pegang dogmanya, Katolik pegang dogmanya, Saksi Yehova pegang dogmanya mana benar coba? Makanya harus dikaji dengan netral, yaitu dengan pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar guys. Ya seperti itulah. Nah ini saya nggak mau. Oke. Selain itu teman-teman, inilah sebenarnya alasan saya males banget diajak debat. Saya sering diajak debat, ayo Mas Luis debat, nggak berani cemen, kalau agak mau bener, kamu masih mau debat. Gini, kenapa mereka nggak mau debat ya? Jujur, mereka nggak hafal kitabnya guys. Itu parah, itu sayangnya. Mereka nggak hafal kitabnya, itu susahnya. Kayak saya insya Allah debat bisa. Saya hafal, beberapa bagian kitab saya hafal. Contoh kenapa Yesus salib itu apa dalilnya, apa lagi kayak yang saya sampaikan lah. Coba Anda lihat, saya buat konten ini kan hampir tidak pernah ya, tapi hampir tidak pernah saya tuh melihat teks gitu. Semua ada di dalam kepala saya guys, hafalan. Nah itu debat itu butuh hafalan. Cuma bayangkan kalau Anda tidak hafal, Anda akan menunggu. Jadi debatnya itu tidak dua arah, dalam artian tidak berjalan dengan mulus gitu, lancar. Jadi dia akan mencari dulu gitu. Misalnya ada suatu topik, dia akan mencari dulu gitu kan. Nah, jadi misalnya jadi dia nggak tahu, nggak hafal ayatnya di mana gitu. Paham ya? Jadi makanya kita kalau kunci debat tuh guys ya, sebenarnya kalau debat itu kan beda sama kayak saya nih. Kalau bikin video ya, kalau Luis ini kan bikin video kan dia bisa mempersiapkan dulu. Dia nonton videonya, habis itu dia lihat, oh ini pakai dalilnya mana nih gitu kan. Dia bisa siapkan dulu sebelumnya, karena proses itu tidak dilihatkan kepada kita ketika dia mengambil ayatnya itu gitu kan, atau menampilkan itu. Tapi kalau debat itu nggak bisa begitu, semua ditampilkan karena debat itu ya langsung face to face gitu. Makanya berat debat itu kalau Anda tidak hafal dalilnya, itu pasti guys. Karena kuncinya pendebat itulah hafal dalil ya, jadi dia tuh tidak asal ngomong. Berat guys pendebat, jadi berdebat tuh lebih berat daripada bikin konten sendiri. Kalau bikin konten sendiri kita bisa siapkan bahannya gitu. Saya pernah debat satu kali sama Nandar, tapi saya sudah pernah bilang sama Nandar, aku nggak mau debat lagi ya. Kenapa? Pertama, mereka itu kalau udah kalah suka melesetin omongan. Nah, debat itu tidak ada menang dan kalah ya. Ini aja Luis nggak ngerti esensi debat. Debat itu adalah tukar pikiran untuk mengetahui apa pendapat orang dan orang mengerti pendapat kita. Nah, yang menentukan kalah menang itu siapa? Bukan kita, tapi penonton. Tapi kalau sudah Luis menentukan, kamu kalah, aku menang, itu sudah tidak apa namanya kan? Karena orang itu masing-masing pasti akan merasa benar, guys. Luis merasa benar, Cinandar merasa benar gitu. Makanya serahkan sebenarnya ke masing-masing dan itu nggak perlu disampaikan, paham ya? Nggak perlu disampaikan gitu, ya. Cukup masing-masing tahu, menurut saya ini yang menang ini yang kalah ini. Jadi kalau sudah klaim duluan, ya, padahal kita nggak tahu faktanya orang banyak itu memenangkan siapa, ini udah terlalu dini, terlalu pagi gitu.
kalau saya jujur ya, kalau saya menilai ya, Luis aja waktu debat sama Nandar ya, itu apa saya katakan ya, dia banyak nggak tahunya guys. Arti kata mengenapi dia nggak tahu, banyak hal lainnya. Dan saya udah buktikan di video saya gitu. Bahkan dia banyak nggak hafal ayat kitab gitu. Jadi dia Luis ini kelemahannya dia nggak hafal ayat kitab. Lalu dia juga pemahaman bahasa dia nggak paham gitu kan, bahasa yang tidak benar gitu kan, dia hanya berpegang pada dogma itu aja. Kalau dogmanya begini ya udah begini gitu. Kalau kaku guys, tidak mau keluar dari dogma gitu. Kita jadi diplesetin, sebenarnya maksud kita lain, dia maksudnya lain. Dan ya ini coba nih ya, justru maksud Nandar itu, jadi kalau saya lihat waktu debat mereka ini ya, sebenarnya Luis yang tidak mengerti maksud Nandar ya, tentang kata para kletos itu guys ya. Jadi jadinya maksud Nandar tuh sebenarnya begini, tapi Luis tanggap lain gitu. Paham ya? Saya juga sering buat video yang kayak contoh lah, saya sering buat saya tunjukkan di mana Luis itu ketika Ustadz tuh ngomong Luis tanggapinya lain. Contoh kayak Ustadz Abu Somad mengatakan yang selamat murtad gitu kan, atau selamat gitu kan, yang itu kan masuk Ustadz Abu Somad itu adalah meniru nih kalau dia pakai topi Santa ya, tiup lilin dan nyanyi-nyanyi. Nah, tapi jadi itu sampaikan, dan waktu itu bersama sampaikan mendoakan anaknya supaya murtad. Nah, arti kata mendoakan anaknya supaya murtad ketika ada seorang orang tua yang membuat anaknya ulang tahun seperti itu, kalau itu guys doa, apalagi kalau pakai musik paling rebana, nggak boleh musik kafir gitu kan. Rebana, apalagi doakan dengan baik gitu ya, makan gitu, tutup aurat ya. Jadi pakaian tuh nggak boleh kayak kalau mereka kan pakai gaun yang seksi kadangan, nauzubillah misalnya, sampai ada kita dulu ya, kita tetap pakai tutup aurat, tetap kaidah Islami gitu kan. Jadi ketika Ustaz Abu Somad mengatakan ya sama orang tua tuh mendoakan anaknya supaya murtad, itu bukan murtad guys. Mendoakan supaya murtad tuh belum murtad, tapi dia bilang kan udah murtad. Ini kan jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Somad tuh tidak disampaikan dia dengan seperti seharusnya. Saya katakan nih, kamu kalau begitu kamu sama dengan mendoakan anakmu murtad. Nah, apa artinya saya anak dia yang murtad? Belum, karena masih didoakan supaya murtad gitu kan ya. Doakan anakmu supaya murtad, belum murtad. Nah, cuma katakan itu sudah murtad. Maka itu kan itu dia sendiri yang beda yang orang sampaikan dengan yang dia sampaikan guys. Itulah Luis itu. Jadi sebenarnya sedang ngomong tentang dirinya sendiri. Gitu loh guys ya. Kemudian yang terjadi adalah kalau ada sampai salah ngomong, ujung-ujungnya kita dilaporkan ke polisi. Nah, faktanya yang dilaporkan polisi siapa? Ya, ustadz kita. Ustadz Yaloni itu berapa kali dilaporin, Ustadz Abu Somad berapa kali dilaporin, ya, Ustadz lain. Jadi yang suka melaporkan tuh mereka sebenarnya, dikit-dikit lapor gitu. Bahkan Luis setiap di videonya tuh ada tonton videonya Luis ini ya, dia bilang ini harusnya masuk penjara ini, harusnya dilaporkan polisi ini. Dia mengompori guys, memprovokasi. Coba saya pernah nggak atau yang lain memprovokasi, ini pendetanya harus masuk penjara nih, harus dilapor polisi. Kayak Luis juga, saya pernah ngomong tentang Luis ini, video konten saya sebanyak itu membahas tentang Luis. Ada nggak saya katakan Luisnya harusnya di penjara ini, lapor polisi? Ada nggak? Enggak. Saya ngerti, ini beda akidah. Dia wajar begitu, akidahnya begitu. Tapi tidak nerima akidah kita begini gitu. Ketika Ustadz kita ngomong tentang ya keyakinan kita, akidah kita tentang siapa Yesus, siapa Allah, bagaimana posisi Alkitab, ya itu akidah seorang muslimin. Dia ngomong, Ustadz itu ngomong di depan kaum muslimin di masjid lagi. Nah, langsung dilaporkan ke polisi. Hanya karena berbeda akidah. Yang sampaikan itu akidah Islam. Ya. Gak mungkin kita pakai akidah Kristen. Yesus itu Tuhan. Ya, Allah itu ditunggal. Kan tidak. Tentu kita akan katakan akidah Islam, Yesus itu bukan Tuhan. Allah itu bukan Tritunggal. Alkitab itu palsu sesuai dengan yang Quran sampaikan. Semua itu ada dalilnya di Quran gitu. Paham ya? Dan di Alkitab pun ada dalilnya. Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi palsu yang akan datang pada kalian menyamar sebagai domba. Ya. Jadi memang mereka dia adalah internal dari pengikut Yesus, yaitu itulah orang-orang yang datang kemudian, yaitu Trinitarian, kaum Trinitarian.
Karena pengikut Yesus awal itu adalah kaum Unitarian, orang yang masih menyembah Allah dan Yesus nabinya. Tapi Unitarian datang dan mengatakan Allah Tritunggal. Nah, itulah domba yang serigala menyamar sebagai domba. Gitu guys. Dipelintir, dimasukin penjara kita nanti gitu. Ya faktanya ada nggak mereka di penjara? Ya, Anda tengok video mereka sebanyak itu yang yang bahkan Ragi itu ya luar biasa itu guys, menghina Nabi Muhammad. Yang mengatakan ini itu, bahkan penjajah Belanda dikatakan dia bukan penjajah, tapi pedagang guys, kayak bank gitu. Di tentara Belanda itu bukan tentara bengis seperti di sejarah yang kita tonton di film-film gitu kan, tapi tentara Belanda itu semacam security bank. Luar biasa itu pembelakan sejarahnya. Tapi apakah ada dilapor polisi, ditangkap? Tidak. Kita anggap ya sudah, kita cukup dakwahin saja guys. Tapi mereka tidak. Mereka langsung laporkan ustaz kita, padahal ustaz kita tuh ngomong tentang akidahnya di masjid pada kaum muslimin, akidah Islam gitu. Dilaporkan ke polisi berkali-kali. Ini sebenarnya mereka inilah yang pelakunya, kita korbannya guys. Jadi jangan terbalik ya, kita korbannya, mereka pelakunya. Padahal mereka adalah minoritas, berani begitu terhadap minoritas gitu. Terus yang kedua, selalu saja yang diserang adalah Alkitab. Kita nggak boleh. Ingat, ini bukan menyerang Alkitab ya. Karena Alkitab itu ada persinggungan, ya. Ingat, Alkitab itu ada persinggungan dan Alkitab itu ambigu, ya. Coba, yang Yesus sampaikan dengan yang bukan disampaikan Yesus itu beda. Yesus sampaikan, ya, hidup kekal itu adalah mengenal mereka mengenal engkau sesuatu yang benar. Yang lain sampaikan Yesus dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, gitu, dan lain sebagainya. Jadi kenapa akhirnya dibahas? Karena di situ banyak kontradiksi. Jadi gampang untuk dibahas. Ya. Dan umat Islam tuh bahas Alkitab tuh kenapa? Karena di Quran diterangkan kalau kitab-kitab sebelumnya sudah diubah dengan manusia. Nah, aras dalil ini berpijak pada dalil ini, ya, dan juga ajaran nabi-nabi sebelumnya sudah diubah oleh manusia. Berdasarkan dari dalil ini, maka kita lihat referensinya di mana? Ya, kitab yang dipegang umat Kristen. Itu referensinya dari dalil yang tadi gitu, guys. Ya. Nah, karena kita tidak menemukan adanya kontradiksi, adanya kesalahan di Quran, gitu kan? Kita kaji internal nggak ada gitu. Dan untuk menguatkan iman, karena maraknya praktek kristenisasi, ingat ya, maraknya praktek kristenisasi, ingat nggak ada islamisasi, nggak ada. Kita nggak pernah berdakwah kepada orang-orang yang sudah beragama. Kita berdakwah kepada suku-suku pedalaman, kayak suku Talamama, suku apa lagi, yang belum punya agama, yang masih menyembah pokok batu, menyembah pohon gitu. Itu yang kita dakwahkan. Kalau mereka kan tidak. Banyak yang terciduk tuh kristenisasi, mereka mendatangi rumah-rumah penduduk, tukang parkir, ibu-ibu jualan, anak-anak sekolah, itu terbukti terciduk gitu kan, melalui Car Free Day, apalagi lomba maraton, konser, itu terbukti, itu terciduk guys, dan memang ketangkap basah gitu melakukan itu. Jadi karena maraknya kristenisasi, makanya perlu diajarkan ya, kembalikan lagi, ingat bahwa ada dalil mengatakan bahwa ajaran-ajaran Nabi sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya itu sudah dibawa dengan manusia. Apa itu buktinya? Itulah Injil, itulah Taurat yang mereka pegang. Nah, kita bahas untuk menghindari pemurtatan guys, untuk menangkal kristenisasi gitu. Coba kalau nggak ada kristenisasi, karena kita berat loh guys ya. Di zaman penjajah aja mereka sudah berusaha untuk mengkristenkan orang dengan semboyan gospel glory. Ingat, ada gospel sana ya. Jadi penjajah itu misinya adalah gospel glory. Saya pernah buat videonya, gospel glory. Dan ini diinisiasi langsung oleh Paus di Vatikan. Ya, melalui Kristen Portugis dan Katolik Spanyol. Mereka menjelajah dunia untuk membawa misi gospel glory, yaitu mencari kekayaan, mencari glory, kekuasaan, ya, kemenangan, dan menyebarkan Injil, yaitu gospel guys. Jadi mereka sudah begitu caranya gitu. Nah, sekarang sama modernnya mereka lebih parah. Mereka lebih cara pakai halus gitu. Ya dengan kristenisasi tadi itu. Bahkan dengan ada lagi para